betul kita sebut kalimatnya. Kenapa saya sampaikan kalimat ini? Karena di media sering saya temukan para pembicara menggunakan nama ulama, tetapi tidak disebutkan apa kalimat yang disampaikan ulama tersebut. Umpamanya sepakat imam 4 madhab, seperti apa ungkapannya? Enggak diangkat. Karena itu antum sebagai dai zaman digital, beda dengan dai 40 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Sekarang ketika orang berkata ini adalah madhab Syafi'i, mana buktinya? Ini adalah ungkapan imam yang 4, mana buktinya? Sekarang bisa mencari dengan mudah menggunakan Al-Maktabatus Syamilah. Ya, saya sekarang sudah menemukan yang disebut tentang yang sudah kita dengar dan juga sudah viral, dan masih banyak yang mengomentari terkait dengan masalah musik yang berhubungan dengan masalah syu'ara. Masih banyak yang berbicara masalah itu, dan saya berkali-kali dan beberapa orang pembicara menyatakan bahwa nyanyi haram, musik haram, berlandaskan Quran dan Sunnah. Buktinya mana? Al-Quran tidak menyebut musik, tidak menyebut nyanyi, tapi disebut ini adalah Al-Quran dan hadis. Bahkan sampai dia mengatakan tidak mungkin Al-Quran dan hadis bisa dibantah walaupun oleh ungkapan 1000 ulama. Betul itu. Apa yang dikatakan haram oleh Quran dan hadis tak mungkin bisa dirubah oleh siapapun. Sebaliknya, Quran dan hadis tidak mengharamkan, siapapun yang mengharamkan gak akan ada pengaruhnya. Ya, jadi jangan satu arah ya, dari dua arah. Artinya kita tidak akan bisa mengharamkan yang tidak diharamkan Quran dan Sunnah. Dan orang yang berjuang untuk mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Quran dan Sunnah gak akan ada pengaruhnya buat hukum Allah. Tapi kalau untuk komunikasi sosial boleh-boleh saja, namun tidak sampai tingkat haram syar'i ya. Ya, saya ingin ambil contoh ini untuk menenangkan kita semuanya lah gitu. Ada beberapa hal yang patut kita gali bersama terkait dengan, kalau surat At-Tahrim sudah dibahas kan ya, bagaimana Rasulullah mendapatkan teguran lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi maradata azwajik. Sudah dibahas belum? Masih ingat? Atau sekarang lupa? Dulu nggak ingat? Ya? Baik, kalau memang lupa saya baca lagi nih. Hadis tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, an Aisyah qalat, Aisyah berkata, Nabi SAW minum madu di rumah Zainab binti Jahsh, yang waktu itu memang giliran menempati tempat Zainab. Wa yamkuthu indaha, berarti memang bermalam di situ. Fatawadatu ana wa Hafsatu, aku, kata Aisyah, sepakat dengan Hafsah. Untuk apa? Untuk mengatakan ayyatuna dakhala 'alaiha faltaqul, siapapun di antara kita, kata Aisyah kepada Hafsah, kedatangan Nabi, yuk kita bilang sama dia, akata maghfir, engkau makan buah maghfir ya? Inni ajidu min kariha maghfir, rasanya aromanya lain nih, buah maghfir nih. Dan itu terjadi ketika Rasulullah keluar dari rumah Zainab menuju salah satu di antara Aisyah dan Hafsah, maka entah Aisyah yang berkata atau Hafsah yang berkata,
Dan itu kan baru kesepakatan. Nanti apakah aku atau kamu kalau kedatangan Rasul tanya, akata maghfir, engkau makan buah maghfir? Saya sendiri gak tahu rasanya maghfir itu bagaimana. Cuma dilihat di Google, oh buahnya kayak begitu ya. Yang jelas mungkin kalau di Bandung mah makan durian ya kira-kira begitu. Ini baunya lain gitu. Maka Rasul menolak, la walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab binti Jahsh. Rasul bersabda, enggak, aku enggak makan seperti yang engkau bilang. Aku cuma minum madu. Baik kalau gitu, falan a'udalahu, aku enggak akan lagi menyentuh madu lagi. Itulah sensitifnya Rasulullah. Minum madu saja ketika dianggap tercium oleh istrinya, baik, aku enggak akan mengkonsumsi lagi sekiranya hal itu mengganggu perasaan kalian. Wa qad halaftu la tukhbiri bidzalika ahadan. Tapi ya, hati-hati, jangan bilang sama siapapun. Aku sumpah nih, jangan bilang sama siapapun. Nah, menurut Ibnu Katsir, peristiwa itu yang menjadi proses turunnya surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi maradhata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang Allah halalkan? Kamu ingin memuaskan atau ingin menjalin komunikasi yang terbaik dengan pasangan-pasangan kamu. Cuma itu yang engkau cari sampai berani mengharamkan yang halal. Untuk tingkat Rasul, karena memang Allah beliau pelaku penerima Al-Quran, penerima surat, kalimat azwajika tabtaghi mardhat azwajik, berharap kepuasan pasangan-pasanganmu, artinya istri Rasul. Tapi Allah menggunakan kalimat azwajik, itu pasangan, tidak selalu berarti istri. Kalau mau dikhususkan istri, tentunya bukan azwajik tapi zaujatik ya. Seorang istri zaujah, kalau banyak zaujat. Tapi dalam Al-Quran tidak ditemukan zaujat, yang ada azwaj. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang pasangan hidup tidak hanya untuk masalah suami istri, tapi lebih banyak dari itu maknanya. Termasuk kalau Rasul menyatakan, aku tidak akan konsumsi madu lagi, maka Allah tegaskan, engkau mengharamkan apa yang sudah dihalalkan buat kamu karena ingin menjaga komunikasi yang baik dengan istri-istri kamu. Enggak begitu. Nah, untuk sekarang kita tentu bukan untuk memuaskan istri, tetapi memuaskan partner, mitra, teman. Bisa azwaj, bisa begitu. Azwaj itu kan pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Segala sesuatu ada pasangannya. Pasangan bulan dengan matahari. Apakah bulan yang suaminya atau matahari yang suaminya? Kan enggak, itu bukan suami istri, bulan dengan matahari. Siang dan malam itu pasangan. Gelap dan terang itu pasangan. Tidak selalu bermakna suami istri. Makanya dalam Al-Quran lebih kita temukan banyak azwaj, tidak ditemukan zaujat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau sekiranya diartikan min azwajina, dan itu saya pernah menyampaikan kepada penulis terjemah Al-Quran, sekarang sudah wafat. Dia mengartikan Rabbana hablana min azwajina, kalimat azwaj, istri-istri kami. Langsung saya bilang, Pak, kalau Bapak mengartikan istri-istri kami, berarti doa ini hanya untuk kaum pria. Kaum wanita tidak bisa menggunakan doa ini. Wah, bagus nih saudara, katanya. Langsung bilang begitu. Sudah sampai ke peka seperti ini, katanya. Ya, saya bilang,
Karena azwaj, saya pahami azwaj tidak khusus untuk istri. Azwaj itu pasangan. Jadi doa tersebut bisa digunakan oleh kaum pria dan oleh kaum wanita untuk pasangannya. Nah, Al-Quran menyebutkan azwajika, ini pasangan-pasangan. Berarti kalau Rasul yang dimaksud dengan pasangan adalah istri-istri beliau. Kalau sekiranya para da'i, pasangannya bisa teman-teman da'i dalam satu kelompok atau dalam satu organisasi, atau pemanya Persis dengan para da'i Persis, NU para da'i NU, kan gitu ya. Itu azwaj itu. Para da'i Muhammadiyah dipasangkan dengan Muhammadiyah, itu bisa begitu, azwaj. Yaitu yang memang adanya keserasian. Pasangan itu kan keserasian. Kalau tidak serasi tidak disebut azwaj. Dalam Al-Quran Fir'aun dengan siapa tidak disebut zauj. Wa mra'ata Fir'aun, ya. Demikian juga Nabi Nuh, daraballahu mathalan ladzina kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut. Karena tidak serasi antara Nabi Nuh dengan istrinya, maka Al-Quran tidak menggunakan kalimat zauj. Kalau Nabi Zakaria bagaimana? Kan satu akidah Nabi Zakaria dengan istrinya, iya, tetapi Nabi Zakaria dengan istrinya secara pemikiran tidak serasi. Nabi Zakaria sudah tua sekali, sudah tidak lagi ada sisa rambut hitamnya, sampai Al-Quran menggambarkan washta'ala ra'su syaiba. Kalimat ishta'ala itu nyala. Ishta'ala ra'su, kepala sudah menyala. Syaiban dengan uban, artinya tidak ada sisa sedikit pun dari rambut, semuanya jadi uban. Tapi Nabi Zakaria tidak putus asa, tetap mengharap kepada Allah untuk mendapatkan turunan. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli, nah min laduka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika turun surat apa itu, surat Maryam, mana bunyinya? Nabi Zakaria berkata kan, anna yakunu li wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqira. Ya Allah, telah engkau beritahukan kepadaku bahwa aku akan punya keturunan. Prosesnya bagaimana ya Allah? Istriku sudah nenek-nenek, waktu mudanya saja mandul. Nah, gimana kalau sudah nenek-nenek akan jadi subur? Waktu muda mandul sudah nenek jadi subur. Aku enggak paham ya Allah. Jadi Nabi Zakaria ingin menenangkan. Maka Allah berikan jawaban kepadanya. Ya, aku siapkan anak buat kamu, namanya pun Yahya. Dan belum disebut-sebut di waktu dulu. Nah, aku kan menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada, gampang-gampang saja. Nah, ketika dia menyebutkan wa mra'ati aqir, tidak wa zaujati. Kenapa tidak menyebutkan istriku, tapi imra'ati, perempuanku? Walaupun satu akidah, tetapi istrinya tidak bisa terima kalau akan punya anak dan tidak berharap ingin punya anak. Ya udah nenek-nenek begini, waktu muda aja nggak bisa, apalagi nenek begini. Istrinya tidak lagi berpikir ingin punya anak, tapi Nabi Zakaria terus, makanya disebut dalam Al-Quran wa mro'ati. Itu adalah salah satu pelajaran buat kita, bahwa Al-Quran menyebutkan imro'ah dengan zauj itu punya makna. Bagaimana kalau Nabi Adam, uskun anta wa zaujuka, ya. Nabi Muhammad jelas mardhata azwajik, itu ada keserasian, ada pasangan. Baik, jadi ini salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW pernah mengharamkan yang Allah halalkan, dan pengharamannya pun untuk dirinya saja, bukan untuk umat. Ternyata dapat teguran. Bagaimana kalau kita mengharamkan yang tidak diharamkan Allah, tidak diharamkan Rasul, dan kita tetapkan haram untuk umat? Lebih berat lagi tanggung jawabnya. Nah, secara redaksi
Saya perhatikan beberapa penceramah menyatakan nyanyi haram, sepakat ulama 4 mazhab. Kemudian musik haram, sepakat ulama 4 mazhab. Diharapnya nih para dai mendatang kalau menyebut ulama 4 mazhab punya bukti, ya. Imam Asy-Syafi'i bagaimana berkata, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi bagaimana kalimatnya, harus punya bukti. Sebelum punya bukti pernyataan 4 imam tadi, kita jangan ikut-ikutan mengatakan sepakat ulama 4 mazhab. Jangan. Kecuali kalau disebutkan kata ulama ini, sebutkan boleh. Kata kiai ini bukan kata saya belum tahu. Betulkah 4 ulama menyatakan haram? Ini harus begitu, kita harus berpikir ilmiah, harus punya rasa tanggung jawab ilmiah namanya. Ilmiah itu jelas rujukannya. Sudah saya sampaikan bagaimana Rasulullah mendidik kita berpikir ilmiah dengan menyebut beberapa sahabat dengan keahliannya. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, kan gitu. Wa asyadum fi dinillah Umar, wa asdaquhum hayaan Utsman, wa aqdahum Ali, wa aqra'uhum bi kitabillah Ubay bin Ka'b, wa a'lamu bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Kemudian wa afraduhum Zaid bin Thabit. Rasul sampai menyebutkan satu persatu secara rinci. Kalau engkau ingin belajar bagaimana cara menyayangi umat, belajar kepada Abu Bakar. Semua sahabat sayang kepada umat, tapi Abu Bakar menjadi rujukan utama. Istilah dalam ilmu, ya, ilmu kampus, ada primer, ada sekunder rujukan itu. Kalau dalam bahasa Arab ada masadir, ada maraji'. Kalau masadir itu adalah primer, kalau maraji' itu adalah sekunder. Seperti saya umpamanya nulis disertasi, judulnya adalah Atharul Qiraatil Ashril Mutawatirah fi Dalalatil Alfaz wa Maqasidis Syariah indal Qurtubi. Masdarnya adalah Al-Qurtubi dan Al-Quran itu adalah sumber primernya. Sedangkan rujukannya ya sekian banyak, ya saya baca. Nah, tentu kan kita sewaktu mendengar seseorang berkata ulama 4 madhab mengatakan A, kita cari. Kita jangan dulu menyampaikan kepada yang lain sebelum kita tahu betulkah Imam Hanafi berkata seperti itu, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali betulkah berkata seperti itu. Jangan sampai istilah anak muda enak aja mencatut. Itu kan mencatut nama ulama itu. Kita tidak tepat demikian. Harus jelas-jelas bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya seperti apa kalau para ulama yang benar-benar, ya, saya ambil nih judul, ya, Hamasatus Syabab Tahtaju ila Hikmatis Syuyukh. Semangat ulama-ulama muda mestinya betul-betul diapresiasi, didukung, didorong, tapi dikasih bimbingan. Jangan sampai semangat terus membara tanpa ada remnya, tanpa ada setir, ya. Kalau mobil, kalau motor digas terus, apa yang terjadi? Jatuhlah ke sungai. Kan ada rem, ada setir. Demikianlah kita di dalam memanfaatkan semangat berdakwah, harus ada remnya. Di sini layak apa enggak disampaikan kalimat ini? Oh, di sini enggak layak. Yang di sini yang layak apa? Pilih-pilih ya, silahkan. Harus ada yang kita pilih. Kalau sudah kita mau mengungkapkan bahasanya seperti apa? Ini saya ambil kalimat ini, Hamasatus Syabab Tahtaju ila Hikmatis Syuyukh. Ungkapan seorang ulama mengatakan, ya habadza law kanat hamasatus syabab ma'a hikmatis syuyukh. Aduhai sekiranya semangat para pemuda
disertai dengan hikmatnya atau bijaksananya orang-orang tua. Semangat bagus, tapi perlu mendapatkan keseimbangan. Sekarang fokus langsung kepada ungkapan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Saya ambil nih dari kitab Al-Um langsung ya. Kitab Al-Um jilid 6 halaman 226. Karena sekarang mah gampang. Jadi inilah sangat penting, makanya saya selalu mengingatkan antum semuanya agar memang perhatian penting belajar bahasa Arab. Nanti sudah selesai hafalan Quran dengan mutqin ya. Insyaallah semuanya mutqin ya. Langsung belajar bahasa Arab. Sekarang sudah banyak lembaga belajar bahasa Arab. Saya dulu ingin belajar bahasa Arab, oh susah. Ingin mendengar orang Arab langsung seperti apa intonasinya, seperti apa pengucapan huruf-hurufnya. Saya nanya kepada orang yang baru pulang dari Saudi, dari haji, bawa kaset enggak? Pita kasetnya, kaset orang Arab gitu. Ketika ada yang bawa satu, langsung saya rekam, saya ulang-ulang. Itu tahun 80-an. Ya tahun 80 lah, jangan-jangan orang tua kalian belum lahir. Tahun 80-an saya seperti itu dulu. Nah, diulang-ulang. Sekarang subhanallah, tinggal di handphone ingin mendengarkan dialog, di televisi bisa kita dengar bagaimana orang Arab berdialog dengan bahasa asli, bahasa sempurna, bahasa fusha. Gampang sekarang. Baik, saya bacakan ya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, wa hakadha ar-rajulu yaghsha buyutal ghina wa yaghshahu al-mughannun in kana lidzalika mudminan wa kana lidzalika musta'linan alaih mashhudan alaihi fi fahiya bimanzilati safahin turaddu biha syahadatuhu. Demikian kalau ada orang yang kecanduan nyanyian terus. Tentu nyanyian kalau sudah kecanduan, zaman Imam Syafi'i belum pakai handphone. Belum ada handphonenya juga. Belum pakai digital. Paling mendengar orang bernyanyi atau dia senantiasa bernyanyi. Belum kayak sekarang. Kalau sekarang yang kecanduan itu kemana-mana nempel terus di sini handsetnya. Ya, ternyata lagu, bukan. Kalau pokoknya ada yang santri nantinya, ya, nanti udah selesainya, udah selesai dari sini, lalu nempel di sini, tanya surat apa lagi didengar gitu. Coba saya ikut dengar, ya ternyata bukan surat, musik. Nah itu diingetin ya. Nah kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang sudah kecanduan nyanyi terus itu bimanzilati safahin, menempati posisi as-safah, as-sufaha. Bahasa media nama sufate dungu lah, orang dungu. Safah turaddu biha syahadatu, ditolak kesaksiannya. Maksud kesaksian di sini apa? Mungkin kesaksian yaitu asyhadu alla ilaha illallah, mungkin kesaksian di kehakiman. Jadi zaman Imam Asy-Syafi'i, apabila ada orang yang kerjaannya nyanyi terus, main musik terus, jangan sampai dia dipercaya untuk menjadi saksi. Wa in kana dzalika yaqillu minhu. Bagaimana? Ini mah enggak sampai kecanduan, cuma sekali-sekali terdengar musik, terdengar nyanyian. Itu bagaimana kalau begitu? Lam turadda bihi syahadatu, boleh diterima kesaksiannya. Kenapa? Min anna dzalika laisa biharamin bayyin. Ini tegas sekali. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa al-ghina, nyanyi itu tidak pasti haramnya. Min anna dzalika laisa biharamin bayyin.
Berarti sekian banyak penceramah mengatakan, sepakat ulama 4 mazhab mengatakan bahwa nyanyi itu haram. Ternyata terbantahkan oleh perkataan Imam Syafi'i langsung, enggak sepakat ulama 4 mazhab. Imam Syafi'i sendiri menyatakan laisa biharamin bayyin, tidak haram dengan jelas. Jadi ada yang bisa mencapai haram, ada yang tidak. Artinya begitu. Dan kalau sekiranya diterima hukum nyanyi dan hukum musik haram secara mutlak, orang Indonesia masuk neraka semuanya. Kenapa? Terutama para pegawai negeri. Setiap Senin mendengarkan musik dan nyanyi. Betul kan? Upacara? Iya. Upacara kan nyanyi terus itu. Lagu kebangsaan. Tapi ketika beberapa pembicara menyatakan bahwa musik haram secara mutlak, nyanyi haram secara mutlak, tapi nggak ada seorang pun dari mereka berani berkata lagu Indonesia Raya haram. Nggak ada. Bisa ditangkap itu. Dan setiap bangsa punya lagu kebangsaannya, termasuk Saudi ada lagu kebangsaannya. Cuma saya nggak hafal. Kalau saya sedang Saudi membuka televisi, baru muncul, nah itu suka ada lagu kebangsaan Saudi. Ada musiknya juga, ada lagu, ada iramanya juga. Nah kemudian saya membahaskan tentang syair dalam bahasa Arab itu sudah mengandung musik. Kan ada yang bertanya melalui media, sebetulnya syair Indonesia juga sama katanya, mengandung musik juga. Baik, dia belum mengerti ya. Jangan disalahin, dia belum mengerti. Kata dia, kan katanya syair-syair Indonesia juga sudah punya aturan ritmenya lah gitu. Ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini gak jauh-jauh kata Indonesia. Berapa not itu? Indonesia 4. Mana yang harus dipanjangkan? Kalau bahasa Arab gak sembarangan dipanjangkan. Doroba, dia memukul. Doroba, mereka berdua memukul. Doroba, saling memukul. Dorob, pajak. Jauh artinya. Tidak bisa sembarangan. Bahasa Indonesia enggak begitu. Coba lagu Indonesia Raya, pada hafal enggak? Pasti hafal lah. Di awal sebutan Indonesia beda dengan di tengah, beda dengan di akhir. Mana yang dipanjangkan waktu di awal? Indonesia, ya panjang. Di tengah-tengah Indonesia Raya Merdeka, gak ada yang panjang itu. Tanahku negeriku Indonesia, gak ada yang dipanjangkan. Di akhir hampir semua dipanjangkan. Itulah Indonesia. Ya, hampir semuanya dipanjangin. Enggak berubah makna? Enggak. Itulah perbedaan ya. Jadi jangan disamakan. Syair Arab dengan syair Indonesia beda dalam sekian banyak hal. Baik, kembali kepada masalah. Ini Al-Imam Syafi'i. Langsung kitabnya, Kitab ya. Ini Kitab karya Imam Asy-Syafi'i. Lalu kata beliau sendiri, istima'ul hida wa nasyidil a'rab. Semangat penceramah, saya harus kasih apresiasi luar biasa. Para penceramah muda-muda itu memiliki semangat tinggi. Insya Allah bermanfaat masa mendatang. Cuma saat ini bikin rame lah gitu. Tapi masa mendatang insya Allah mereka akan melakukan evaluasi. Jadi saya tidak kaget ketika mendengar di YouTube, di TikTok ungkapan-ungkapan yang tidak seperti yang saya pahami. Enggak kaget. Mereka kan para pemuda,
penceramah muda-muda semangatnya membara, jangan dipatahkan semangatnya. Kalau saya begitu aja, sanjung, doakan semoga mereka semakin luas wawasannya. Lama kelamaan nggak akan seperti itu. Sampai ada yang ceramah, ini sekarang ini para masyarakat kalau mengundang penceramah yang sejuk-sejuk aja. Kapan kita akan mendapatkan kebenaran kalau begitu terus? Saya mendengar kalimat itu, ya saya juga dulu begitu deh. Kayak dia juga lah gitu. Qulil haq walau kana murran. Sampaikan yang hak walaupun pahit. Tapi alangkah baiknya kalau hak juga manis. Kan bagus itu. Yang pahit pun terasa manis. Bahkan yang manis dicampur pahit itulah laku di mana-mana. Apa itu? Hah? Ya, kopi lah. Coba kopi kalau nggak pahit nggak laku itu. Justru kopi itu kan pahit itu. Lakunya itu karena pahit itu. Kalau nggak pahit nggak laku itu. Tapi kan dicampur. Jadi ketika penceramah muda berkata, kalau begini terus katanya, masyarakat hanya mengutamakan penceramah yang sejuk-sejuk saja, kapan bisa mencapai kebenaran? Ya bagus. Insya Allah nanti mungkin beberapa tahun ke depan dia akan mengevaluasi gaya seperti itu tepat untuk semua lingkungan apa enggak. Buat yang sebaya dengan dia cocok. Oh iya yang begini nih gua seneng kan gitu. Iya kan kadang-kadang direspon begitu oleh anak-anak muda. Ini katanya gua doyan yang begini. Nah diharaplah gitu para asatidz, para duat dari pesantren yang menghafal Quran, akhlak Al-Quran utamakan. Cintai semua orang yang beriman, cintai semua orang yang suka membaca Al-Quran. Walaupun banyak perbedaan bagaimana cara memahaminya dengan kita atau kita dengan dia, jangan sampai muncul kebencian atau ungkapan-ungkapan menghina, jangan sampai, jaga itu ya. Bahkan banyak tafakur, ambil positive thinkingnya, ambil sikap positifnya. Ya saya alhamdulillah dengan banyaknya perdebatan di kalangan para pengkaji sunnah, pengkaji Quran dari kaula muda, saya betul-betul dalam hati alhamdulillah semakin terlihat syiar Islam. Ternyata ajaran Islam begitu mendalam, begitu luas, sehingga masalah lagu saja jadi perdebatan begitu lama. Ada enggak di agama yang lain seperti itu? Enggak ada kan? Nyantai aja sudah. Kalau dalam Islam masalah musik, masalah lagu, masalah alat musik jadi rame. Ini membuktikan bahwa sumber ajaran Islam masih orisinil, masih asli, yaitu bahasa Quran, bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Yang membuat perbedaan itu terjemah dan pemahaman terhadap terjemah. Wajar-wajar saja kalau terjadi perbedaan di antara sama mereka. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Baik, saya lanjutkan nih kalimat ini. Fa amma istima'ul hida wa nasyidil a'rabi fala ba'sa bihi qalla aw kathur. Kata Imam Asy-Syafi'i, mendengar al-hida, hida itu apa? Syair yang dinyanyikan, yang biasa dipakai oleh orang-orang yang mengendarai unta. Ketika di situ rombongan unta, oh di situ udah jauh, di sini tertinggal, maka para penunggang unta bernyanyi biar untanya cepat. Di kampung dulu saya waktu masih kecil suka menyaksikan di sawah tukang petani itu yang pakai yang turunkan kerbau, apa namanya? Hah? Gak pernah lihat? Ini terlambat lahir soalnya sih kalian nih. Iya, saya tuh masih ingat dulu nenek kakek saya kan punya sawah sedikit. Nah supaya cepat tidak dicangkul begitu terus, tapi
ada alat ya menurunkan kerbau, kerbau langsung jalan, kemudian membawa alat yang sampai masuk ke tanah kan gitu, sehingga lebih cepat. Dan itu yang membuat kerbau itu sambil duduk nyanyi terus biar kerbaunya jalan terus. Ya kata orang Cianjur mah ngagaru. Nah sama dulu juga para ya pengembara di Timur Tengah, mereka hidup nomaden, pindah-pindah. Di sini sudah habis air, cari yuk ke sana, jalan terus sampai ditemukan ada pepohonan. Wah di situ nanti ada air. Ternyata ditemukan ada pohon, di situ ada air. Berhenti di situ, pasang tenda. Sampai berhari-hari, kadang unta jalannya terus. Nah di sini ada itu nyanyian yang disampaikan oleh para penyair di atas unta, disebutnya al-hida. Ya. Wa nasyidil a'rab. Nah nasyid ada seorang penceramah muda berkata, gak benar itu, gak pernah contohkan Rasul, gak pernah contohkan sahabat ada konser nasyid, gak ada itu. Langsung menegaskan demikian. Saya berkata, ya ini adalah semangat mengkaji. Mudah-mudahan esok hari atau lusa dia menemukan pandangan lebih luas. Al-Imam Syafi'i menyatakan bernasyid, nasyid a'rab. Nasyid a'rab itu apa? Nasyid yang disampaikan oleh orang-orang kampung di Arab. Qalatil a'rabu amanna. Kalimat al-a'rab orang kampung di Arab atau masyarakat Arab tradisional. Fala ba'sa bihi qalla au kathur. Enggak masalah mau banyak mau sedikit membaca syair Arab dinyanyikan. Itu kata Al-Imam Syafi'i. Ini mungkin terlalu kecil ya hurufnya. Ya. Masih tetap kecil juga. Ya. Fa amma istima'u al-hida wa nasyidil a'rab fala ba'sa bihi qalla au kathur. Mendengarkan al-hida yang mungkin bisa diterjemahkan musik zaman sekarang, atau apa ya, susah sih al-hida ya, mau banyak mau sedikit itu tidak masalah kata Imam Syafi'i. Wa kadzalika istima'u syi'ri akhbarana Abu Uyainah an Ibrahim bin Maisarah an Amr bin Asy-Syarid an abihi. Mendengarkan syair kata Imam Syafi'i, silahkan. Saya mendapatkan berita dari Ibnu Uyainah dari Ibrahim bin Maisarah. Maisarah laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Jangan sampai nanti ngasih nama. Iya, Maisarah di Arab itu laki-laki. Seperti umpamanya Hamzah kan ujungnya tak. Salamah, Salamah untuk orang Arab laki-laki ya. Kalau perempuannya Salimah atau Salma itu perempuan. Kalau Salamah laki-laki. Dari Amr bin Syarid, dari ayahnya. Amr bin Syarid menerima dari ayahnya. Siapa ayahnya Amr? Ya Syarid. Ya. Qala ardafani Rasulullah SAW. Rasulullah meminta aku mendampingi beliau, menemani beliau. Faqala hal ma'aka min syi'rin min syi'ri Umayyah bin Abi Salt syai'. Rasul bertanya kepada Syarid, kamu punya sesuatu dari syair karya Umayyah bin Abi Salt? Jadi Rasulullah kenal syair-syair Umayyah bin Abi Salt. Kau punya? Maka qultu na'am, ya saya punya. Maka saya bacakan satu bait. Kata Rasul, nah itu lanjutkan. Sampai 100 bait dibaca.
Kata dia, fa ansyadtu hatta balagtu mi'ata baitin. Dibacakan sampai 100 bait. Itu kayak apa 100 bait? Ya panjang lah. Terulah upamanya bait syair ta'limi wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, terus malam yujawwidil qur'ana athimu, itu 1 bait. Malam yujawwidil qur'ana athimu itu namanya ajaz. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu itu namanya sadr. Sadr dengan ajaz itu 1 bait. Nah, ini dibaca sampai 100 bait. Itu kata Al-Imam Syafi'i. Jadi orang yang menyatakan bahwa Al-Imam Syafi'i mengharamkan syair, mengharamkan nyanyi, mengharamkan musik, terbantahkan dengan kalimat ini. Masih perkataan Imam Syafi'i. Wa qala Hisham, bukan ini. Qala Syafi'i rahimahullah, fal hida'u mithlul kalam wal hadithul muhassan bil lafzi wa idza kana hadza hakadha fi syi'ri kana tahsinus saut bi dzikrillah wal Qur'an aula ay yakuna mahbuban. Bila Rasul terbukti senang mendengarkan nasyid-nasyid dari karya para penyair sampai didengar Rasul hingga 100 bait, dan itu adalah dengan irama, dengan tahsinus saut. Kalimatnya sini pakai tahsinus saut, berarti tidak hanya dibaca begitu, enggak, tapi tahsinus saut. Artinya apa? Diperindah pengucapannya, diperindah suaranya, artinya dinyanyikan. Apabila Rasul ternyata membiarkan asyarid membaca syair sampai 100 bait dinyanyikan, tentu untuk tahsinus saut bidzikrillah, tahsinus untuk zikir mengingat Allah, wal Quran aula lebih utama, ayyakuna mahbuban lebih utama untuk dicintai. Faqad ruwiya an Rasulillah annahu qala, kata Imam Asy-Syafi'i, telah diriwayatkan Rasulullah bahwa beliau bersabda, ma adzinallahu li syai'in adzinahu linabiyyin hasanit tarannum bil Quran. Rasul bersabda, tidak ada izin Allah untuk sesuatu seperti izinnya untuk Nabi hasanit tarannum, yang sangat indah kalau berirama, tarannum, dan indah berirama bil Quran, untuk Al-Quran. Kemudian wa annahu sami'a Abdullah bin Qais, Rasul mendengar Abdullah bin Qais yang gelarnya Abu Musa al-Asy'ari, ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari nama aslinya Abdullah bin Qais. Beliau mendengar Rasul mendengar Abdullah bin Qais membaca Al-Quran, dan beliau bersabda kepada Abdullah bin Qais, laqad utita hadza min mazamir ali Dawud. Suara engkau ini digunakan untuk Al-Quran, betul-betul engkau mendapatkan mazamir ali Dawud, seruling-seruling keluarga Daud. Maksudnya apa? Mau ditakwilkan silahkan, tapi yang pasti kata mazamir adalah nama alat musik yang suaranya halus, yaitu seruling. Ya, gak pernah seruling itu serak-serak basah, enggak. Gak pernah batuk seruling mah, enggak. Suaranya halus terus, dan dihubungkan kepada keluarga Daud, karena Nabi Daud dikenal punya suara bagus. Keluarganya mungkin tidak punya suara kayak Nabi Daud, maka mereka menggunakan seruling. Allahu Akbar. Berarti keluarga Nabi Daud menggunakan alat musik yang disebut dengan seruling. Kalau itu bahasa aslinya, tapi mau ditakwilkan silakan. Oh, yang dimaksud mazamir adalah suara manusia, silahkan aja. Tapi Rasul menggunakan kata mazamir, berarti Rasulullah tidak membenci mazamir. Mazamir itu banyak, kalau satu mizmar.
Masih perkataan Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini kitab halaman 117. Kemana barusan? Oh iya, halaman 227 bukan 117 ya, halaman 27. Jadi 6. Wala ba'sa bil qira'ati bil alhan wa tahsini sauti biha bi ayyi wajhin ma kana wa uhibbu ma yuqra'u ilai hadran wa tahzina. Imam Syafi'i mengatakan silahkan membaca Al-Quran dengan pilihan irama sesuai dengan kehendak kamu. Yang waktu itu mungkin belum terkenal nama-nama kayak sekarang. Ada Hijaz, ada Jiharkah, ada Ras, ada Sikah. Wallahu alam dulu itu zaman Imam Syafi'i apakah nama-nama itu sudah ada apa belum? Tidak tahu nih. Yang sekarang sudah begitu banyak namanya. Tapi dia sudah mengatakan bi ayyi wajhin makana, dengan yang manapun pilih silahkan. Tapi buat aku, kata Imam Syafi'i, wa ahabbu ma yaqra wa ahabbu ma yuqra'u ilayya. Yang paling aku cintai, yang paling aku senangi adalah bacaan Al-Quran hadran wa tahzina. Bacaannya tidak terlalu lambat tetapi cepat namun terjaga tajwidnya. Walaupun umpamanya agak cepat tapi tahzinan, membawa kepada kesedihan. Itu yang biasa dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi dia tidak terlalu lambat bacanya, tapi agak cepat, namun walaupun cepat betul-betul dia pilih irama yang membawa kepada kesedihan. Kira-kira seperti apa ya? Ya, saya pernah mendengar seorang imam di Mesir, dia bacaannya cepat tapi betul-betul iramanya itu sangat menusuk ya. Umpamanya kan telah kita ambil surat Ar-Rahman umpamanya, dengan nihawan saja bisa itu agak cepat tetapi bisa membawa kesedihan. Umpamanya kan baca hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan beda tuh tekanannya ya dari awal umpamanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughu lakum ayyuhas thaqalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak banyak variasi tapi betul-betul bisa menyentuh ya. Itu pernah juga dipakai oleh Syekh Khalid dalam doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بفضلك شر ما قضيت. Itu irama itu dipakai dalam berdoa dan lebih terasa lah sentuhannya. Nah, ini adalah ungkapan Imam Asy-Syafi'i yang bisa kita ambil. Ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak mengharamkan bernyanyi ya. Tetapi beliau justru mengangkat kisah para sahabat bagaimana menyanyikan syair di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Asy-Syafi'i, masih saya lanjutkan Imam Syafi'i ini. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hida'a war-rajaz wa amara ibn Rawahah fi safarihi faqala
harrikil qaum fandafa'a yartajizu. Rasulullah mendengar al-hida. Al-hida itu adalah bacaan syair yang dinyanyikan. War-rajaz, syair-syair rajaz. Dan beliau menyuruh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah adalah penyair zaman Rasul. Ada 3 penyair yang terkenal, Abdullah bin Rawahah, Hasan bin Sabit, dan satu lagi Ka'ab bin Malik. Dulu saya hafalkan syair-syair mereka. Sekarang sudah lupa. Karena dulu menghafalnya untuk ujian aja. Selesai ujian sudah. Saya pernah itu ujian kedua, saya siapkan hafalan syair dari berbagai materi mencapai 200 bait lebih. Kalau enggak akan lulus ujian soalnya. Udah dihafal. Pas selesai ujian udah enggak dilihat-lihat lagi. Nah, Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Rawahah menyanyikan syair harrikil qaum. Bahasanya gerakan, semangat, beri semangat kaum dalam perjalanan. Maka dia memulailah dengan membacakan syair-syairnya. Setelahnya dia membaca syair, adraka Rasulullah rokban min bani Tamim ma'hum hadin fa amarahum ayyahdu. Maka Rasulullah dengan adanya digerakkan unta-unta bersama beliau dengan syair yang dinyanyikan Ibnu Rawahah, maka agak cepat unta jalannya itu sampai bisa mengejar kaum yang lain yang disebut dengan kaum Bani Tamim. Mereka juga bisa cepat karena di sana juga ada penyairnya. Ya, kalau baca syair cuma ngomong nggak akan ada pengaruhnya itu kan. Berarti memang dinyanyikan. Ya, masih banyaklah contoh-contoh yang lain. Jadi ringkasnya saya sampaikan hal ini kepada antum semuanya agar kita tidak terlalu cepat menerima berita. Disebut kata ulama ini, ulama itu, lihat dulu redaksinya, betulkah ulama yang disebut itu mengungkapkan kalimat ataukah tidak. Kita saat ini bisa mencarinya, mencari hadis, ya silahkan buka Maktabah Syamilah. Mencari syair juga bisa dibuka Maktabah Syamilah ini. Ya alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, maka kita menjadi dai-dai zaman teknologi ini harus lebih maju daripada dai-dai terdahulu secara keilmuan. Nah, kalau secara pengamalan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat yang membuat diri kita dekat dengan Allah. Kita lihat surat Fatir ayat 28 sudah pada hafal semuanya kan, bahkan dari ayat 27, alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judalun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidakkah kau perhatikan kami turunkan air dari langit, dengan adanya air jatuh ke bumi maka bermunculanlah tumbuh-tumbuhan. Tapi yang disebut oleh Allah fa akhrajna bi samaratim mukhtalifan alwanuha, dengan adanya air jatuh dari langit maka keluarlah buah-buahan. Tentu prosesnya tidak langsung buah ya. Ada pohonnya dulu, ada daunnya dulu. Itu tidak perlu dikaji lebih rinci karena sudah dipahami. Al-Quran itu banyak menggunakan bahasa yang sangat ringkas. Kenapa? Karena dengan ringkas maka mudah diingat, mudah dihafal, tapi maknanya tidak hilang. Terkadang dalam Al-Quran ada kalimat yang diulang-ulang, tapi hati-hati. Ketika kita membaca kalimat yang diulang, tidak berarti maknanya terulang segala-galanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban terulang 30 kali lebih.
Berarti fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban, yang pertama, kedua, ketiga memiliki makna yang sama dan memiliki tambahan makna. Kalau terjemahan pasti sama, tapi sasarannya berbeda. Wailun yawma idzil lil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzil lil mukadzibin, sampai 11 kali diulang. Itu yang pertama, kedua, ketiga. Jangan dipandang artinya sama, terjemah sama, tapi maksud dari ayat berbeda. Antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga ada perbedaan. Ya, jadi kita berharap ya pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang luas ya, sehingga membawa umat tidak sempit cara berfikir ya. Tadi Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i punya murid yang sangat cerdas dan kesayangan beliau. Sampai Imam Syafi'i pernah nginep di rumah muridnya ini. Dan ketika Imam Syafi'i nginep di rumah beliau, menyediakan makanan yang enak buat sang guru yang dicintai, yang dihormati. Keluarga muridnya, siapakah muridnya? Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, murid kesayangan Imam Asy-Syafi'i, menyediakan makanan yang istimewa. Ketika nyantap makanan, keluarga Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an melihat Imam Asy-Syafi'i begitu nikmatnya menikmati makanannya sampai makannya banyak. Ini sudah disampaikan ceritanya, tapi mungkin ada yang lupa. Ada yang lupa? Atau belum tahu? Ya, ketika keluarga Ahmad bin Hanbal melihat Imam Syafi'i makannya banyak, maka mempertanyakan, oh ini kiai ulama besar, guru ayahku makannya banyak ya. Pas udah, kemudian di tengah dia masuk, selesai makan masuk ke kamar untuk istirahat. Dan keluarga Ahmad bin Hanbal tengah malam bangun untuk qiyamul lail, tapi gak kedengaran Imam Syafi'i keluar. Apakah dia ketiduran? Udah biarin aja, gak ada yang berani ya. Tapi kelihatan masih mungkin kamar tidurnya masih terang. Pas terdengar adzan subuh, belum keluar juga. Wah, jangan-jangan masih tidur nih. Pas terdengar qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, beliau keluar dan menuju tempat imam. Beliau langsung jadi imam. Lah, malam enggak keluar, enggak wudu, enggak sholat, pas sholat subuh jadi imam. Gimana nih ya? Lah, jangan tanya-tanya, kita mau bukan makomnya dia. Ulama besar. Tapi penasaran, nanti mau tanya kalau memang boleh. Pas setelahnya mau pulang, ada yang bertanya, Imam, bolehkah saya bertanya sesuatu? Ya silakan. Tapi ini berkaitan dengan engkau pribadi sendiri, boleh enggak? Boleh, silakan. Gini, kan kemarin malam kelihatan makan begitu banyak, lalu masuk kamar tidur enggak keluar-keluar, lalu sholat subuh tanpa kelihatan wudhu. Gimana sih ini teh? Memang buat ulama mah boleh begitu? Imam Syafi'i menjelaskan, oh iya, tadi malam makan banyak, aku ingin sesekali perutku diisi dengan makanan yang penuh barokah.
karena ayah kamu orang soleh. Makanan yang dia sajikan ini adalah penuh barokah, luar biasa. Boleh nanti dijadikan pegangan oleh Kang Fikri, Kang Rifki. Ini makanan ini barokah, saya harus habisin gitu. Pada mah hoyong keneh teh. Iya. Ya, kemudian malam enggak keluar-keluar, iya, enggak sempat keluar. Masalah belum selesai. Jadi dia mengkaji masalah sampai enggak sempat keluar. Terus masalah mungkin sholat, mengkaji lagi, sampai subuh enggak sempat keluar dari kamar. Terus waktu sholat subuh enggak wudhu dulu, itu gimana ceritanya? Aku belum batal dari maghrib. Ya Allah. Berarti Imam Asy-Syafi'i termasuk memiliki fisik yang sehat, semalaman enggak batal wudhu. Pernah di sini ada yang tidak batal wudhu semalaman? Kalau saya terutama sekarang, kadang-kadang kalau bangun umpamanya, ya Allah takdirkan bangun jam 2 atau jam 1, sampai subuh itu sudah beberapa kali wudhu itu. Ya udah, dinikmati saja, wudhu ibadah kok. Jadi ketika sholat, aduh belum selesai sholat udah mules, udah assalamualaikum, udah silahkan keluar. Ya, setelah itu belum selesai sholat, wudhu lagi, udah niatkan aja, wudhu kan ibadah. Nah, kalau tadi Imam Asy-Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, kalau masih ada yang berkata, sepakat ulama mazhab 4 ulama menyatakan haram bernyanyi, haram musik. Ini kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau tadi kan itu musnadnya ada Musnad Syafi'i, tapi bukan musnad, tapi itu kitab fikihnya Imam Syafi'i. Tapi ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini hadis nomor 14.044. Karena luas sekali ini Musnad Ahmad bin Hanbal nih. Jilid 21 halaman 437. Ya, memang belum kita punya di perpustakaan Musnad Ahmad bin Hanbal. Kalau punya itu panjang sana, itu satu baris itu Musnad Ahmad bin Hanbal aja itu. Dan Ahmad bin Hanbal menyusun kitab musnadnya sebelum Bukhari, sebelum Muslim, ya. Kan Bukhari Muslim belakangan hidupnya. Ahmad lebih dulu. Kata dalam hadis Ahmad bin Hanbal, haddatsana Affan wa haddatsana Hammadun qala akhbarana Thabitun an Anas bin Malik. Nih, dari Ahmad bin Hanbal berapa orang? 1, 2, 3, 4, sampailah Nabi. Karena Ahmad bin Hanbal hidup pada abad ketiga, ya, abad ketiga Hijriyah. Ketemu dengan Imam Asy-Syafi'i pada akhir abad kedua. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kana lahu hadin jayyidul huda. Apa artinya hadin? Rasul punya seorang ahli bernyanyi, menyanyikan syair. Hadin. Hadin itu bukan hadin lain, ya. Kalau hadin itu hadda, itu tajam. Kalau hadin hada yahdu, isim fa'ilnya hadiyun, lalu dihilangkan yunnya menjadi hadin. Jayyidul huda. Rasul biasa memperhatikan orang yang suaranya bagus, syairnya banyak, dan beliau menyuruh orang tersebut dengan suaranya yang bagus menyampaikan syairnya. Wa kana hadiyar rijal. Orang ini biasa menyampaikan syair-syair di hadapan orang banyak. Wa kana anjasyah
yahdu bi azwajin nabi falamma hada a'naqatil ibilu faqala an-nabi wayhak ya Anjashah ruwaidan sauqaka bil qawarir. Ketika Anjasah menyampaikan syair-syair dengan nyanyiannya, itu unta semangat itu jalannya sampai kecepatan. Ya, sampai seperti itu ya, sampai kecepatan. Falamma hada a'naqatil ibilu, pas dia menyanyikan syairnya, maka unta itu jalannya sampai begini. A'naqat, kelihatan punduknya, kan gitu. Bukan merayap, enggak, tapi kan itu a'naqat. Maka Rasul bersabda, aduh ini Anjasah, pelan-pelan dong. Nah, kira-kira gitu. Ruwaidan sauqaka bil qawarir, engkau ini menyampaikan syair enggak begitu, ini bawa ibu-ibu nih. Rasulullah menggunakan istilah qawarir. Qawarir itu botol kaca ya. Itu jadi bahasa kiasan, ibu-ibu disebut kaca, bisi pepes. Ya, artinya kan yang mau bawa botol kan harus hati-hati, jangan sampai jatuh kan gitu. Ini bawa ibu-ibu di atas unta, nanti kalau jatuh kan bahaya. Ini adalah kalimat al-huda. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal berbicara tentang masalah menyanyikan syair. Artinya nyanyi dalam hadis ada, dalam ungkapan para ulama ada. Sehingga kalau ada orang yang berkata musik, nyanyi itu adalah jelas tidak ada zaman Rasul, tidak ada zaman sahabat. Ya, kita doakan semoga dia semakin luas wawasannya, diberi oleh Allah kesempatan membaca hadis yang lebih panjang lah, bagi yang lebih luas lagi. Nah, kalau tadi sebutkan tidak ada dari kalangan para pendahulu, apalagi sahabat Rasul, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau pemainnya disebutkan, oh itu nyanyi tanpa alat apa-apa, nyanyi aja, boleh bacakan syair. Kan ada seorang ustadz ditanya, apakah menurut Pak Ustadz betul itu musik itu haram? Sepakat ulama haram. Oh, kaget tuh. Jadi kalau gitu yang nyanyi pakai musik itu dosa semuanya. Tadi ya, bagaimana dengan lagu kebangsaan? Nah, Ustadz kaget ditanya begitu tuh. Ya itu mah membangkitkan semangat, boleh-boleh aja. Udah mulai. Awal mulanya sepakat tanpa kecuali, diakhiri dengan kecuali itu. Ya lumayan. Sudah memiliki kesadaran, karena sudah kalau diangkat lagu kebangsaan pemainnya haram juga, wah jadi masalah tuh buat dia. Iya, bisa kena macam-macam itu. Kemudian si penanya berkata lagi, nyanyi itu jadi haram. Saya tidak menyatakan nyanyi haram, tapi musik haram, alat musik haram. Nah, alat musik itu kan macam-macam. Ada yang ditiup, yaitu mizmar namanya. Ada yang dipetik, gitar namanya. Ada yang dipijit. Ya, organ, ada lagi yang dipukul. Itu musik juga ada yang digeseknya. Oh iya, masih banyak. Ada berapa macam tuh berarti? Ditiup, dipetik, dipukul, digesek, dipijit. Yang enggak ada dikedipan. Enggak. Enggak ada. Barangkali gitu. Dengan kedipan langsung bunyi itu, enggak ada itu. Belum, nanti mungkin ada ke depan. Ya, kita lanjutkan nih. Haddatsana Khalid bin Zakwan qala qalatir Rabi' Rubai' ya. Qalatir Rubai' ya. Bintu Muawidh ibni Afra ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala hina buniya alayya fajalasa ala firashi ka majlisika minni faja'alat
juwairiyatun lana yadribna biduffi wa yandubna man qutila min abai yauma badr. Kata perawi Ibnu Afra, datang Rasulullah kepada kami saat itu sedang disiapkan kondisi dan Rasulullah duduk di tempatnya dari tempat duduk yang sudah kusiapkan. Faja'alat juwariyatun lana, datanglah gadis-gadis yang kedudukannya kalau jariyah itu biasanya gadis-gadis secara status belum merdeka. Pada zaman dulu kan yang disebut dengan hamba sahaya ya. Nah, datang bernyanyi sambil mukul-mukul rebana, yadribna biduffi. Mungkin cuma mukul aja tanpa nyanyi, sambil nyanyi kalimatnya wa yandubna man qutila min abai yauma badrin. Mereka menyebut-nyebut para pahlawan yang mendapatkan mati syahid di perang Badar. Man qutila min abai yauma badrin, walaupun tidak banyak ya, waktu perang Badar cuma 14 orang, tapi dibangkitkan semangat yang hadir di situ dengan disebut-sebut jasa para pahlawan Badar. Idz qalat ihdahunna wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di antara mereka ada yang berkata, dan kita saat ini masih ada nabi yang tahu masa depan. Jadi mereka menyanyikan syair, menyebut-nyebut para perang ahli Badar. Mungkin kalau sekarang mah ada salawat badriyahnya. Dah tahu ini bagaimana ucapan-ucapannya, tapi ada kalimat wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dan di tengah-tengah kita ada nabi yang tahu tentang apa yang terjadi besok. Rasul bersabda, da'nya hadhi, jangan lanjutkan itu. Wa quli billadzi kunti taqulin, yang tadi aja lanjutkan, yang ini mah jangan. Rasulullah membatasi. Jadi Rasulullah tidak mau dibilang Nabi tahu masa depan, enggak, jangan dibilangin begitu. Ini jelas-jelas ini hadis riwayat Bukhari. Para sahabat, ya ini kalau Juwairiyat yang hidup zaman Rasul, ya termasuk sahabat juga kan, wanita ini sambil mukul-mukul, enggak tahu sambil menari apa enggak. Ya begitu terkait dengan bagaimana kita berlatih untuk berbicara dengan dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak ikut-ikutan kata ulama, tapi kita tidak tahu siapa dari ulama itu yang berkata itu. Ya. Kalau pokoknya disebut ulama, siapa orangnya akan lebih baik. Kecuali kalau umpamanya disebut ahlul ilmi berkata begini, itu tidak dijadikan sebagai pegangan ya. Tapi kalau sudah sepakat ulama, nah itu yang perlu kita waspadai. Kalimat itu tidak mudah kita ungkapkan. Banyak sebetulnya hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah ya mendengar nyanyian anak-anak sambil mukul-mukul. Ya anaknya kita juga gak tahu usianya berapa. Sebab kalau bahasa Arab ada aulad, ada gulam untuk laki-laki ya, dan aulad untuk laki-laki dan perempuan. Kalau banin laki-laki, banat perempuan saja. Tapi kalau aulad itu semua yang lahir itu aulad. Adakah di antara kita yang tidak lahir langsung muncul dari tanah? Kan enggak. Semuanya kita punya orang tua. Makanya aulad, kita semuanya aulad buat orang tua kita. Jadi kata juwariyat, jariyah itu sangat relatif ya usianya, usia berapa mereka. Baik, itu dulu untuk materi. Intinya diharaplah sebagaimana sempat saya sampaikan ketika ikhwan akhwat
mendengar seseorang yang menyampaikan pandangan berbeda, kita cari alasannya apa, dan kita buka dada kita berlebar-lebar, siap menerima perbedaan. Apabila perbedaan tersebut berlawanan, maka cari argumentasi masing-masing. Apabila ternyata argumentasinya lemah dan tidak boleh dibiarkan, cari kondisi, suasana yang memungkinkan kita untuk menyampaikan hasil pikiran kita kepadanya dengan bahasa yang sangat halus. Saya punya guru Al-Quran, Syekh Muhammad, orang Chad. Itu beliau kalau sedang duduk di sini sedang membaca Al-Quran riwayat Warash, di sini riwayat As-Susi, di depan riwayat Khalaf, pada saat yang sama. Beda riwayat, tapi beliau persilahkan dan oleh beliau satu persatu diperbaiki. Ketika ada yang salah, tinggal disentuh, suruh diperbaiki. Kedengaran semuanya, ketangkap semuanya dengan riwayat yang berbeda. Coba. Nah, ini keistimewaan beliau, Syekh Muhammad, orang Chad. Gak pernah mau dia jadi imam. Jangankan imam sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar pun gak mau dia. Maunya jadi makmum aja. Tapi kalau ada khotib Jumat atau penceramah yang menurut beliau ada yang perlu diperbaiki, maka beliau berjuang untuk melakukan pendekatan kepada penceramah atau khotib tersebut. Sampai ada kesempatan bisa bertemu berdua, maka beliau pertama memperkenalkan diri, memohon nasihat, memohon doa. Setelahnya umpamanya direspon dengan baik, beliau minta izin. Kalau engkau izinkan, saya ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ceramah Anda tadi. Oh silahkan, langsung disampaikan. Begitulah gaya dia. Syekh Muhammad, orang Chad, oh luar biasa tawadhu'nya. Aduh, saya wallahu alam, untuk di dunia mungkin sulit untuk bisa bertemu, tapi mudah-mudahan bertemu di akhirat, pasti beliau ahli surga lah. Tapi kalau Allah izinkan, ya sangat mungkin saja, sebagaimana saya bertemu dengan Syekh Abdul Rashid Ali Sufi 35 tahun gak bertemu, ternyata Allah pertemukan waktu haji yang lalu. Sangat mungkin saja. Nah, itu beliau mau menyampaikan perbaikan, koreksi, itu sangat halus sekali. Dan kalau saya bertanya kepada beliau tentang satu hadis, suka balik nanya, ini kau temukan hadis ini dalam riwayat kitab apa? Ketika kita sebutkan ini riwayat Tirmidzi, dia langsung menyebutkan kalau Tirmidzi nih jalurnya sampai Rasul, kalau Nasai nih jalurnya sampai Rasul. Itu begitu dia. Ya Allah lah yang memberi kepadanya. Ketika ditanya, bagaimana kau bisa seperti ini? Jawabannya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jawabannya Allamahul bayan. Allah yang mengajar. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Ada mic-nya enggak? Di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tapi ini mau nanyanya bukan tentang musik Ustaz. Iya. Ustaz, kalau kita tuh punya nazar, nah kalau tercapai sesuatu, kita tuh pengen syukuran misalnya. Ternyata ketika keinginan itu tercapai dan alhamdulillah rezekinya ada, kita tuh malah tiba-tiba berubah pikiran. Kayaknya uang itu tuh lebih baik untuk diinfakkan ke masjid atau untuk kurban gitu. Iya. Nah, itu kira-kira gimana ya Ustaz? Apakah kita harus membayar nazar sesuai dengan yang diucapkan di awal atau yang menurut kita lebih baik? Iya. Terima kasih Ustaz. Kita senantiasa dituntut untuk memperhatikan asas manfaat, ya. Ketika memenuhi nazar tidak begitu bermanfaat, padahal ada yang lebih bermanfaat, nazarnya silahkan batalkan dengan saum 3 hari.
niat membatalkan nazar saum 3 hari. Berarti tidak lagi berkewajiban memenuhi nazarnya. Silahkan disalurkan seperti yang tadi disebutkan kemana. Gitu. Itu aja. Ya. Ada lagi yang lain, silahkan. Ya, mangga. Baiknya ke ikhwan kan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Sebagaimana yang ini Ustaz diperintahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 205 bahwa kita harus senantiasa berzikir di waktu pagi dan petang, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz, yang ana ketahui terkait zikir pagi petang ini kan ada urutannya, Ustaz. Kayak misalkan awal-awal itu kita harus baca dulu ini gitu, ayat kursi, terus surat-surat pendek dan seterusnya gitu, Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz, terkait zikir pagi petang ini, Ustaz, apakah boleh gitu, Ustaz, ketika misalkan kita beres nih zikir yang urut-urutannya itu gitu, Ustaz, yang di buku misalnya, kalau ya di Al-Ma'surat atau ada di buku zikir lainnya gitu, Ustaz. Nah, ketika beres, terus kita itu pengen zikir yang tidak diajarkan gitu, atau yang sesuai gitu dengan ininya, itu apakah boleh, Ustaz? Ya. Ini belum selesai nih nulis. Kalau sudah dicetak nih ada jawaban dalam buku ini nih. Jadi zikir itu ada yang dibatasi waktu dan tempat, ada waktu saja, ada tempat saja, ada yang bebas waktu dan tempat. Ya. Zikir itu kan ibadah. Ibadah yang dibatasi waktu ya salat fardu, ibadah saum. Dibatasi tempat adalah umroh. Gak bisa umroh di Pasar Baru Bandung, harus di Mekah. Ada yang waktu dan tempat, yaitu haji. Ada waktu saja, seperti juga berkurban. Tempatnya di mana saja silahkan, tapi waktunya terbatas. Ada yang kalimat tadi dalam Al-Quran, ya surat Al-A'raf, ini sangat luas sekali maknanya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa duna jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Nah, ini kalimat wa la takum minal ghafilin. Dan makna bil ghuduwi wal asal, arti ghudu, ghadan, itu waktu berangkat, asal pulang. Berarti zikir itu selamanya. Dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari, waktu zikir. Terus siang dan malam ada lagi perintah yang lainnya. Min ana'il lail, kemudian semuanya lah. Berarti ketika Al-Quran menyebut ada siang, malam, ada pagi dan sore, artinya waktu zikir selamanya, tidak dibatasi waktu zikir. Bila sudah zikir sesuatu, mau zikir lagi lanjutannya, silahkan saja. Cuma tentu dengan menggunakan zikir yang tidak dibatasi. Pernah kemarin saya kedatangan tamu. Ustaz, saya ini mendapatkan ajian, mendapatkan wiridan. Baca Fatihah sehari 5.000. Baca apa lagi sekian, sehari sekian. Itu gimana? Lanjutkan dan jangan sibuk ngitung. Nanti saya bilang kamu bukan percaya lagi kepada yang kita ingat, tapi kepada angka yang kamu hitung. Sibuk ngitung aja 5.000, gak dapat jaminan apa-apa dari angka yang kamu hitung. Baca Fatihah, baca apapun, lanjutkan saja selama memang mendukung waktunya. Lagi nyetir, baca surat Al-Fatihah, silakan diulang-ulang. Di zaman Rasul pernah ada orang yang membaca surat Al-Ikhlas bolak-balik kan. Hadisnya menyebutkan innaha la ta'dilu
kalau nggak salah inilah hadisnya, wallahu alam. Ketika pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, bolak-balik. Falamma asbaha, pagi hari, ini juga riwayatnya Bukhari juga ada nih. Iya, riwayat Bukhari. Dia mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, pagi hari datang menuju Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu. Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam aku menemukan orang bolak-balik membaca surat Al-Ikhlas. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Faqala Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi inna la ta'dilu thulutsal Qur'an. Seakan-akan dengan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas itu, ya segini aja cukup dah, gak usah yang lain-lain, cukup aja Al-Ikhlas gitu baca. Nah, dengan maka begitu ternyata oleh Rasulullah, oh enggak bisa begitu, Al-Ikhlas itu bisa menandingi sepertiga Al-Quran. Boleh, silahkan membaca surat Al-Ikhlas terus-terusan, tapi tidak disebutkan berapa kali, enggak nih ya. Jadi gak usah kita menghitung-hitung baca surat Al-Ikhlas sekian ribu kali, baca sholawat 4444,4, gak usah ya. Ya ada dulu gitu baca sholawat sampai 4444. Itu saya mendengar di kampung, ya gak usah lah dihitung, perbanyak terus zikir. Karena membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca tahmid, selama memang tidak dibatasi Rasulullah, berarti kapan saja bebas. Kan ada kalimatanya khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Nah, ada dua kata, dua redaksi yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya, dan mahbubatani indar rahman, habibatani indar rahman, dicintai ar-rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Silahkan. Jadi silahkan saja tambah lagi zikir-zikir yang lain, zikir yang memang tidak ditetapkan angkanya oleh Rasulullah. Silahkan. Wallahu alam. Mangga, silahkan lagi, masih ada. Udah cukup? Baik, kalau sudah cukup memang udah 1 jam setengah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.